Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan ayat ke-83 sampai 85. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Padahal hanya kepada Allah lah berserah diri
apa-apa yang ada di langit dan di bumi, baik suka maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Katakanlah wahai Muhammad, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal aswad, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan kepada anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan juga apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan juga para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, katakanlah bahwa kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepada Allah lah kami berserah diri. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falai yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa agama Allah yang diterima hanyalah Islam. Agama Allah adalah agama yang seluruh penduduk langit dan bumi aslama, berserah diri, baik suka maupun terpaksa. Itu agama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah yang menjadikan seluruh penduduk langit dan bumi ini berserah diri kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, apa yang diturunkan kepada kami dan juga kepada nabi-nabi sebelum kami, baik itu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, anak keturunannya, demikian pula dengan Isa dan Musa dan para nabi yang lainnya. Maka Islam tidak membeda-bedakan antara para nabi. Taib, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala. Qad taqaddama fi suratil Baqarah, sungguh telah berlalu pada surat Al-Baqarah, anna hadhil usula, bahwa prinsip ini, allati hiya usulul iman, yang merupakan prinsip keimanan, allati amarallahu biha hadhil ummata, yang Allah telah perintahkan prinsip keimanan ini kepada umat ini. Qad ittafaqat 'alaiha al-kutubu war-rusul, yang telah sepakat di atas prinsip dasar keimanan ini seluruh kitab-kitab dan seluruh rasul-rasul. Tidak ada satupun kitab yang Allah turunkan yang berbeda dalam segi prinsipnya. Tidak ada seorang pun rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki perbedaan usul, prinsip. Tidak ada. Wa annaha hiyal fardul muwajjahu likulli ahadin, dan sesungguhnya prinsip-prinsip itulah yang diarahkan pada setiap orang, pada setiap umat. Wa annaha hiyad dinu wal islamul haqiqi, dan prinsip dasar tersebut adalah agama ini dan al-Islam secara hakiki. Al-Islam tunduk secara hakiki. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi Islam inilah prinsip dasar yang
dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Islam inilah prinsip dasar yang disebutkan oleh kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kitab pun yang Allah turunkan yang menyelisihi prinsip ini. Menyelisihi prinsip ini. Kalau kita bilang prinsip yang tadi kita sebutkan adalah ketundukan, maka lawannya adalah pembangkangan, lawannya adalah ketidaktaatan. Maka tidak ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan arahan untuk tidak taat, arahan untuk membangkang, arahan untuk mengacuhkan. Tidak ada. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan mengajak kepada ketundukan mutlak kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa misi ini, mengajak umatnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam setiap perintah-perintahnya. Maka tidak ada satupun dari para rasul yang menyelisih prinsip-prinsip ini. Dan inilah makna dari al-Islam, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna man ibtagha ghairaha, dan barang siapa yang mencari selainnya, mencari agama selain Islam, mencari agama yang mengajak kepada berserah diri, tunduk, patuh hanya kepada Allah, maka fa'amaluhu mardudun, amalannya tertolak. Walaysa lahu dinun ya'ulu alaih, tidak ada baginya agama yang menjadi hakikat atasnya. Ya. Jadi agama selain Islam itu tertolak. Agama selain Islam tertolak. Faman zahada anhu, maka barang siapa yang tidak butuh pada Islam, maraghiba anhu, dan membencinya, fa aina yadhhab, maka kemana ia akan pergi? Ila ibadatil asyar wal ahjar wan niran, apakah ia akan beribadah kepada batu, pohon, dan api? Ya. Jadi Islam mengajak kepada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, kita berserah diri, pasrah, tunduk, patuh. Allah perintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah, maka kita berserah diri, kita taat, kita tunduk, kita patuh. Nah, kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, apakah kepada batu, apakah kepada pohon, apakah kepada api? Mau kemana kita kalau kita tidak berserah diri kepada Allah? Mana kita pergi? Au ila ittikhadil ahbari war ruhbani was sulban, atau kita menjadikan rahib-rahib, para pendeta dan salib, ya. Au ila ta'tili rabbil alamin, atau kita mau meniadakan Tuhan semesta alam, ateis, ya. Mau kemana kita kalau kita tidak berserah diri kepada Allah? Apakah kita mau datang kepada manusia-manusia yang ditokohkan, para tokoh agama yang mereka manusia biasa seperti kita, tapi dieluk-elukan oleh sebagian kalangan, bahkan diangkat, dikultuskan sampai pada tingkatan Tuhan? Atau kita sekalian saja tidak usah beragama, sekalian saja tidak usah mengakui adanya Tuhan, ateis, ya. Au ilal adyanil batilah, atau kita mau pergi ke agama yang batil, allati hiya min wahyi syayatin, yang merupakan berasal dari wahyunya syaitan. Wa haula'i kulluhum fil akhirah minal khasirin, maka mereka semua ini di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pokoknya selain mengikuti
ajaran Islam yang mengajak kepada berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah, maka dipastikan merugi. Ya, dipastikan merugi. Kemanapun ia pergi, selain kepada Allah, selain menuju Allah, selain taat dan tunduk dan patuh kepada Allah, maka dipastikan di akhirat dia akan merugi. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala terkait dengan 3 ayat ini. Dan sebenarnya ayat yang serupa ini sudah pernah dibahas di dalam surat Al-Baqarah ya, tapi beliau tidak memperpanjang ini, beliau hanya mengingatkan poin pentingnya. Sekali lagi, selain Islam maka itu merugi, selain Islam itu akan merugi. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya 86 sampai 91. Silakan dibaca. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim." Bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Wa syahidu anna ar-rasula haqqun, setelah mereka bersaksi bahwa Rasul utusan Allah itu benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan juga telah datang kepada mereka keterangan-keterangan.
Allahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi bagaimana mungkin Allah memberikan petunjuk orang yang murtad? Karena sebelumnya dia beriman, sebelumnya dia telah mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, membawa keterangan-keterangan yang jelas. Lalu setelah itu ia murtad, setelah itu ia keluar dari Islam. Maka orang semacam ini bagaimana mungkin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah wal malaikati wan nasi ajma'in, demikian pula malaikat dan seluruh manusia. Jadi mereka pantasnya adalah mendapatkan laknat dari Allah dan juga manusia dan malaikat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksaan bagi mereka. Wala hum yunzarun, dan juga tidak pula diberi penangguhan. Ya, tidak ada penangguhan bagi siksaan mereka. Illal ladzina tabu, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, mim ba'di dzalik, setelah hal tersebut, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, tsummazdadu kufra, lalu bertambah kekufuran mereka, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka. Ulaika humudz dhalun, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kufar, dalam keadaan kufur. Falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi, tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka meskipun mereka menebus dengan emas sepenuh bumi. Kalaupun ada, kalaupun mereka punya, maka emas sepenuh bumi tidak akan bisa menjadi tebusan bagi mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahayanya kekufuran setelah keimanan. Bahayanya kekufuran setelah keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengancam tidak akan memberi petunjuk bagi mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang sesat, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang berat. Kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang itu tersesat lalu ia mendapatkan petunjuk, maka hal semacam ini menuntut dia untuk tidak kembali kepada kesesatan. Siapapun orang yang memiliki akal sehat, tahu dirinya tersesat, lalu ia mendapatkan petunjuk, maka tentu dia akan mengikuti jalan petunjuk itu hingga sampai kepada tujuan, bukan justru malah menyimpang dari petunjuk yang ada. Ini logika sederhana. Orang yang tidak tahu arah, tersesat, lalu ada petunjuk yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk sampai ke tempat tujuan. Ya.
lalu ternyata ia tinggalkan. Dia sudah tahu jalan yang benar, jalur yang benar untuk bisa mencapai tujuannya, lalu ia tinggalkan, kembali kepada kesesatan. Maka orang semacam ini tidak pantas untuk diberi petunjuk lagi. Jadi seakan-akan ini yang tersirat. Ketika Allah sudah berikan petunjuk, lalu petunjuk itu diterima, diamalkan, lalu ditinggalkan, maka sia-sia memberikan petunjuk kepada orang semacam ini. Ya. Dan sekali lagi dalam kehidupan duniawi ini sangat-sangat jelas. Orang yang tersesat, lalu kita tunjukkan jalan, Pak, kalau mau pergi ke tempat tujuan Anda sana, lurus sana, arahnya lurus. Ya, dijalankan, diamalkan. Tapi setelah itu dia kembali belok. Lalu tanya kita lagi, kira-kira apakah kita akan memberikan petunjuk kembali? Apain? Ya, sudah benar ngikuti arahan kita, ternyata dia menyimpang dari jalur. Dia kembali tersesat. Maka orang semacam ini tidak pantas untuk diberi petunjuk. Biarkan dia terombang-ambing di dalam kesesatan, karena dia yang menginginkannya. Sebelumnya mungkin dia nggak tahu, dia butuh arahan, butuh petunjuk. Nah, disitulah kita berikan petunjuk. Sebelumnya hamba-hamba Allah mungkin tersesat, tidak mengetahui mana yang benar, tapi setelah Allah berikan petunjuk dan hidayah, mereka jalani petunjuk tersebut. Maka harusnya petunjuk itu dijaga hingga ia meninggal dunia, hingga ia sampai ke tempat tujuannya. Maka di sini Allah SWT membahas tentang orang-orang yang setelah mendapatkan petunjuk kembali kufur, kembali tersesat, maka Allah akan biarkan mereka. Taib. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni maksud dari ayat ini yaitu annahu yab'udu kullal bu'di, bahwasanya sangat jauh dengan sejauh-jauhnya an yahdiyallahu qauman, Allah memberikan petunjuk kepada suatu kaum araful iman, yang sudah mengenal iman sebelumnya, wa dakhalu fi, dan masuk di dalam keimanan tersebut, wa syahidu anna rasula haqqun, dan mereka juga bersaksi bahwasanya rasul itu benar. Summartaddu ala aqabihim, kemudian mereka murtad ke belakang, naqisina nakithina, berbalik dan berkhianat, li'annahum araful haqqa wa farafadu, karena mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka menolaknya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengetahui kebenaran kemudian menolaknya, ini masih umum sebenarnya kalau kita perhatikan. Orang-orang kafir pun yang mereka sama sekali tidak pernah beriman, mereka tahu kebenaran, mereka mengenal kebenaran, tetapi mereka menolaknya. Ya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang murtad, maka kekufuran mereka lebih dahsyat. Karena apa? Mereka bukan hanya sekedar tahu kebenaran, bahkan mereka sudah mengamalkan kebenaran. Mereka sudah berada di dalam lingkup kebenaran. Ibaratnya sudah berada di zona aman, berada di tempat yang aman, lalu mereka keluar untuk menyesatkan diri sendiri. Ya, sudah berada di tempat yang aman, tapi mereka sendirilah yang keluar dari tempat yang aman, yang terancam kesesatan dan salah jalan. Maka sangat jauh Allah akan memberikan petunjuk orang semacam ini. Ya, kita pun juga demikian dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah kita kasih tahu dan sempat diamalkan, tapi setelah itu ia tinggalkan arahan kita. Ya, maka sebagai manusia kita jengkel. Ya wis karepmu dhewe wis. Ya, wis dikandani kok ngene gitu ya. Ndak manut ngeyel.
dan dia tahu, paham atas arahan kita. Dia sudah sempat melakukan yang kita arahkan, ya, entah itu cara membuat ini, entah itu cara melakukan itu, sudah kita kasih, ya, ibaratnya tutorialnya, dan sudah dijalankan. Tapi setelah itu dia tidak pakai, ya, maka orang semacam ini ya sudah, terserah kamu. Ya, demikian pula dalam masalah hidayah. Maka Allah SWT sangat jauh sekali untuk memberikan petunjuk orang semacam ini. Wa li'anna man hadhil halatu wa wasfuh, atau man hadhil halatu wasfuhu, dan karena orang yang keadaannya, sifatnya seperti ini, fa innallaha yu'aqibuhu, maka sesungguhnya Allah akan menghukumnya bil intikasi, dengan keterjerembapan, wangqilabil qalbi, dan terbaliknya hati, jazaan lahu, sebagai balasan baginya. Ya, orang yang sifatnya semacam ini, maka Allah akan berikan dia keterpurukan, hati yang berbalik, sebagai balasan baginya. Idz arafal haqqa fatarakahu, karena dia tahu kebenaran lalu ia tinggalkan. Wal batila fa'atharahu, dia tahu kebatilan tapi justru ia dahulukan. Fawallahu Allahu ma tawalla li nafsihi, maka Allah akan palingkan ia sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maksudnya Allah akan palingkan ia kemanapun ia berpaling, terserah kamu mau kemana. Allah tidak akan memberikan petunjukmu lagi, petunjuk kepadamu lagi. Ya, maka ini hal yang pantas bagi orang-orang semacam itu, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah mengamalkan kebenaran, lalu ia tinggalkan. Sudah tahu dia benar, tapi justru ia tinggalkan. Ya. Kemudian fahaulai, mereka itu alaihim laknatallahi wal malaikati wan nasi ajmain, khalidina fil la'nati wal azab, mereka kekal di dalam laknat dan siksa. La yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun, tidak akan diringankan bagi mereka azab, siksa, dan juga tidak akan diberi penangguhan. Azab itu akan terus menerus mereka rasakan dan tidak akan sedikit pun diberi penangguhan. Idza ja'ahum amrullah, apabila datang kepada mereka perkara Allah, li'anna Allaha ammarahum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'ahumun nazir, karena Allah sudah memberikan kepada mereka umur hidup di dunia ini, mereka diberikan akal pikiran, mereka diberikan waktu, kesempatan. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang bisa digunakan untuk mengambil peringatan bagi siapa yang mau mengambil peringatan. Dan juga telah datang kepada mereka pemberi peringatan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi balasan bagi orang-orang semacam ini adalah kekekalan di neraka dengan azab yang berat, azab yang tidak akan sedikit pun diringankan. Kenapa? Karena sudah habis kesempatan mereka dulu di dunia, saat diberikan umur yang panjang, masih dibekali akal sehat, masih dibekali kehidupan yang bisa dijadikan sebagai pengalaman. Oke lah, orang dulu tersesat, menyimpang, lalu apakah tidak ada sedikit pun petunjuk dari Allah yang bisa dia renungkan? Ya, Allahu a'lam bishawab. Seluruh orang yang ada di dunia ini yang mendapatkan informasi
Artinya bukan hidup di negeri yang sama sekali jauh dari informasi, bukan orang pedalaman, bukan orang yang tidak tahu informasi sama sekali. Maka setidak-tidaknya pasti pernah mendengar yang namanya Islam, pasti tahu ada agama yang namanya Islam. Dan dari sekian banyak waktu yang Allah berikan, tidakkah terbesit pada benak mereka untuk mencari tahu apa sih Islam itu? Dan ini kita bicara pada orang-orang yang memang belum pernah dapat hidayah. Nanti kita akan bicarakan orang yang sudah pernah dapat hidayah. Ya, maka orang yang belum pernah mendapatkan hidayah, setidaknya mendengar kata Islam adalah waktu untuk mencari tahu. Sekian panjang waktu yang Allah berikan, sekian banyak momen-momen yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sekian banyak pemberitaan tentang Islam yang mereka dapatkan. Apakah tidak terbesit sekalipun untuk mencari tahu apa itu Islam? Ya, maka Allah sudah memberikan kesempatan pada mereka. Tapi kalau mereka sudah dikasih kesempatan, tidak ada sedikit pun perhatian untuk mencari tahu tentang Islam, dan mereka mati dalam keadaan kufur, maka ya sudah, habislah mereka. Ya, tidak akan diringankan siksa bagi mereka di akhirat kelak, dan juga tidak akan diberi penangguhan. Nah, apalagi orang-orang yang sudah sempat mendapatkan petunjuk, maka lebih parah lagi. Ya. Summa innahu ta'ala istathna min hadzal wa'id at-taibina min kufrihim wa dhunubihim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian dari ancaman ini, yaitu orang-orang yang bertaubat dari kekufuran mereka dan dosa-dosa mereka. Al-muslihina li'uyubihim, yang memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Fa innallaha yaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni mereka ma qaddamu, apa yang telah dahulu mereka lakukan, wa ya'fu anhum ma aslafu, dan Allah akan memaafkan mereka apa yang telah mereka perbuat. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi siapapun yang bertaubat kepada Allah, maka pasti Allah menerima taubat mereka, mengampuni dosa mereka, dengan syarat taubat saat itu masih diterima. Dan ada dua keadaan taubat masih diterima: sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum roh sampai di tenggorokan. Kalau sudah terjadi dua hal ini, maka taubat tidak akan diterima. Nah, maka orang yang masih Allah berikan kehidupan, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan terima taubatnya. Dosa apapun, termasuk dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan, kalau sebelum mati dia bertaubat, maka dihapuskan dosa kesyirikannya. Termasuk juga orang-orang yang murtad, meskipun ini peluangnya kecil. Ya, orang yang murtad lalu taubat, ini peluangnya kecil. Kenapa? Karena dia sudah pernah beriman, lalu dia lepaskan lagi keimanannya, lalu dia ingin kembali lagi beriman, maka seakan-akan ini orang main-main, agama dipermainkan, nggak serius. Maka ada kemungkinan, ini jangan-jangan tobatnya tobat palsu. Kenapa? Dulu dia sudah beriman, lalu dia lepaskan keimanan tersebut, sekarang ingin kembali lagi. Ya, maka ini wallahu a'lam bishawab, sangat kecil sekali kemungkinannya
orang yang murtad taubat. Meskipun Allah Maha tahu kalau ada orang-orang yang memang benar-benar taubat dari kemurtadan dan dia betul-betul menyesali perbuatannya dan dia memperbaiki dirinya, maka Allah tetap menerima taubatnya. Ya, maka betapa luas pintu taubat yang Allah berikan kepada hambanya setelah hambanya melakukan dosa, melakukan kesalahan yang nampak seperti mempermainkan agama. Nah, jadi sekali lagi, orang yang murtad pun kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah terima taubatnya. Walakin man kafara, akan tetapi siapa yang kufur, wa asarra ala kufri, dan terus di atas kekufuran. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Orang yang beriman lalu murtad, lalu semakin kufur. Lalu semakin kufur. Ini yang paling banyak. Ya. Namun tidak berlaku sebaliknya. Apa itu? Orang yang awalnya kufur kemudian beriman, ya, kemudian kembali apa? Kufur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang awalnya tidak dapat hidayah, kufur, non muslim, kemudian masuk Islam, kebanyakannya istiqomah hingga akhir hayat, kebanyakannya. Tetapi orang yang awalnya Islam, kemudian ia murtad, maka kebanyakannya ia murtad sampai akhir hayat. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang kufur setelah dia beriman, lalu dia terus di atas kekufuran, maka ini sangat jauh sekali hidayah akan diberikan kepadanya untuk sekali lagi. Walakin man kafara wa asara ala kufrih, tetapi siapa yang kafir dan terus menerus di atas kekufuran, walam yazdad illa kufran, dan tidak bertambah kecuali kekufuran, semakin kufur, semakin jauh dari hidayah, hatta mata ala kufri, hingga ia mati di atas kekufurannya, fa haula'i humud dhalun an tariqil huda wassalikuna li tariqis syiqa. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tersesat dari jalan petunjuk dan orang-orang yang menempuh jalan kesengsaraan. Waqad istahaqqu bihadzal azabil alim, dan mereka berhak mendapatkan siksa yang pedih ini. Falaisa lahum nasirun min azabillah, dan tidak ada penolong bagi mereka dari siksa Allah. Nah, kemudian tidak ada kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk selamat, nggak ada yang nolong. Demikian pula walau badalu mil al-ardi dhahaban liyaftadu bih, meskipun mereka yaitu mengerahkan, meskipun mereka memberikan sepenuh bumi berupa emas sebagai tebusan, lam yanfa'hum syai'an, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Fa'iyadan billahi minal kufri wa furu'i, maka kita minta perlindungan kepada Allah dari kekufuran dan cabang-cabangnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang dibahas ini ayat yang cukup panjang, ya. Ayat yang maksudnya beberapa ayat 86 sampai 91. Dan penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah itu cukup pendek, karena memang apa? Pembahasan tentang menebus diri di hari kiamat itu nggak mungkin sudah berulang pembahasannya. Di surat Al-Baqarah juga sudah pernah dibahas.
tidak akan diterima syafaat, dan juga tidak akan diterima apa? Tebusan. Maka ini ayat yang kesekian yang menjelaskan bahwa orang yang akan disiksa di akhirat, mereka tidak akan bisa selamat dari azab Allah karena tidak ada yang menolong, dan kalaupun mereka mau menebus diri mereka tidak akan diterima. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, harusnya orang-orang yang murtad terutama yaitu sadar ketika mereka mempermainkan agama. Mereka sudah tahu dalil kekufuran itu kekal di neraka. Mereka tahu karena mereka sempat beriman, karena mereka sempat berislam, dan mereka juga sudah tahu bahwasanya yang mati di atas kekufuran, yang mati di atas kesyirikan tidak akan ada ampunan baginya. Lalu ternyata mereka memilih kufur. Ya, bayangkan, mereka tahu kalau mati dalam keadaan kufur kekal di neraka, dan mereka tahu bahwasanya kematian itu tidak ada yang mengetahuinya. Lah kok berani-beraninya mereka mengambil resiko kufur setelah mereka beriman? Maka orang semacam ini memang orang yang tidak tertolong, bahasa kita, ya, tidak bisa diberi petunjuk, bahkan tidak pantas diberi petunjuk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedikit pun tebusan dari mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Jadi sekali lagi, bahayanya murtad. Jangan sampai sekali lagi kita murtad. Karena orang yang murtad kembali dari keimanan menuju kekufuran, kembali kepada kekufuran, meninggalkan keimanan, itu orang-orang yang sangat jauh sekali Allah berikan petunjuk. Ya, mungkin hanya sedikit ya yang bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Kebanyakannya mereka semakin kufur, mereka semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, lanjut ayat ke-92. Ayat ke-92. Barakallahu fikum. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak dan apakah infak yang terbaik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kita tidak akan mencapai tingkat kebaikan yang sempurna. Tingkat kebaikan yang sempurna hingga apa? Hingga kita menginfakkan apa yang kita cintai. Dan Allah Maha tahu apa yang kita infakkan. Allah tahu niat kita, Allah tahu sebesar apa harta yang kita infakkan, dan Allah tahu sekecil apa harta yang kita infakkan.
Nah, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah taala, yakni lan tanalu wa tudrikul birra alladhi huwa ismun jami'un lil khairat, yaitu kalian tidak akan meraih dan mendapatkan kebaikan atau albir ya. Dan albir sendiri adalah ismun jami', suatu nama yang mencakup lil khairat, segala macam kebaikan. Makanya diterjemahkan dengan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Ya. Wa huwa at-tariqul musilu ilal jannah. Dan kebaikan yang sempurna ini adalah jalan yang bisa mengantarkan ke surga. Dan kalian tidak akan dapat kebaikan tersebut hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, min atyabi amwalikum wa azkaha, dari harta kalian yang paling baik dan yang paling bersih. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini fitrah manusia, memilih mencintai barang yang terbaik, barang yang paling bersih. Dari sekian banyak harta yang kita miliki, ada harta terbaik kita, harta yang kita eman-eman, yang kita pertahankan. Kalaupun kita mau berinfak, berbagi, maka jangan yang ini. Itu secara naluri manusia. Ada barang yang sangat dicintainya. Fa innan nafaqah minat tibil mahbub, maka sesungguhnya infak dari harta yang baik dan yang dicintai, lin nufusi, oleh jiwa, min akbaril adillah, di antara dalil terbesar, ala samahatin nafsi, atas kelapang dadaannya, wattisafiha bimakarimil akhlak, dan disifatinya dengan akhlak yang mulia, warahmatiha warafatiha wariqatiha, dan menunjukkan kasih sayang dan juga kelembutan hatinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya sederhana, orang yang mau menginfakkan harta terbaiknya yang sangat dicintai, menunjukkan dia tidak memiliki ketergantungan dengan apa? Dunia. Simpel saja sebenarnya. Untuk memahami kenapa tingkat kebaikan yang paling tinggi ini tidak akan didapat hingga kita menginfakkan harta yang kita cintai. Ya. Ketika kita sudah bisa mengikhlaskan harta yang paling kita cintai, maka ini menunjukkan kesempurnaan, yaitu kecintaan kita kepada akhirat. Karena dunia, semenarik apapun, secinta apapun kita dengannya, pasti akan meninggalkan kita. Itu yang menjadi apa? Pertimbangan. Ya. Secinta apapun kita dengan harta yang kita miliki, tidak pernah pisah dengan diri kita dalam setiap aktivitas kita, maka suatu waktu pasti akan meninggalkan kita. Kalau kita sudah mati, sudah, harta yang kita pertahankan tidak akan bisa kita bawa mati. Nah, ketika orang sudah bisa memiliki perasaan secinta apapun terhadap harta, maka kalau ada yang membutuhkan, dia sangat mudah merelakannya. Ini menunjukkan dia telah mencapai kebaikan yang paling tinggi. Karena apa? Hatinya sudah tidak ada lagi berat terhadap dunia. Nah, ditambah lagi menunjukkan akhlaknya yang mulia. Ketika ada orang yang membutuhkan, misalkan ketika ada orang yang ingin mendapatkan harta tersebut, ya, maka kita dengan mudah melepaskannya. Wa min adallid dalaili ala mahabbatillah, dan di antara dalil yang paling menunjukkan cinta kepada Allah, wa taqdimi mahabbatihi ala mahabbatil amwal, dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta harta,
allati jubilatin nufusu ala quwwati ta'alluqi biha, yang jiwa ini dipaksa atau jiwa ini diberikan karakter dasar ya, atau fitrah atau naluri untuk apa? Untuk memiliki hubungan yang sangat kuat dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah." Telah dihiasi bagi manusia ini asyahawat, ya, keinginan jiwa, minan nisa, pasangan, wal banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Ya. Jadi sudah menjadi karakter manusia itu memiliki kecintaan yang kuat dengan harta. Naam, faman athara mahabbatallah, maka siapa yang mendahulukan cintanya kepada Allah ala mahabbati nafsi, atas cinta kepada dirinya, faqad balagha dzirwatal ulya minal kamal, maka sungguh ia telah mencapai puncak tertinggi dari kesempurnaan. Ia telah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Wa kadzalika man anfaqa thayyibat, demikian pula siapa yang menginfakkan harta-harta yang baik, wa ahsana ila ibadillah, dan juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, ahsanallahu ilaih, maka Allah akan berbuat baik padanya, wa wafaqahu a'malan wa akhlaqan, dan Allah akan memberinya taufik untuk beramal dan berakhlak, la tahsulu biduni hadhil halah, yang tidak akan tercapai selain dari keadaan ini. Maksudnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dengan sukarela meninggalkan harta terbaik, harta yang paling kita cintai, maka pasti Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Allah pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Di antaranya adalah Allah akan memberikan kita taufik untuk beramal. Allah akan menjadikan kita berakhlak mulia. Dan keadaan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan kita berbuat baik pula kepada manusia. Sebagaimana kaidah yang masyhur, al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau kita pelit kepada orang, kalau kita sayang terhadap harta kita, ya, yang kita infakkan itu yang kurang baik, yang kita infakkan itu yang tidak baik, maka demikian pula Allah akan membalas hal tersebut untuk kita. Jadi pahala yang kita dapatkan mungkin ya pahala yang kurang baik, ya, yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita berikan. Kalau kita berikan terbaik, maka kita akan dapatkan pahala terbaik. Tapi kalau yang kita berikan itu buruk, maka sebaliknya kita akan mendapatkan balasan yang buruk, ya. Nah, di antara balasan yang baik bagi orang-orang yang berinfak dengan hal-hal yang baik dan yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah adalah diberinya taufik untuk beramal saleh dan diberikan akhlak yang mulia. Wa aidan, dan demikian pula, faman qama bihadhihin nafaqah, barang siapa yang melakukan infak ini ala hadzal wajhi, dari sisi ini, yaitu memberikan harta terbaik, kana qiyamuhum bi baqiyatil a'malis salihah, maka amalannya atau maka
yaitu dia melakukan amal soleh yang lain, wal akhlaq al fadilah, dan akhlak yang mulia, min tariqil aula wa ahra, maka ini lebih lagi. Maknanya kalau orang itu berinfak dengan harta terbaik, kalau orang itu berinfak dengan harta terbaik, maka amal soleh lainnya pun dia juga akan usahakan yang terbaik, dan sikap-sikapnya, akhlak-akhlaknya pun yang keluar juga akhlak yang terbaik. Ya, jadi seakan-akan apa yang kita infakkan itu sebagai apa istilahnya, sebagai patokan dari seluruh amal kita. Kalau kita infaknya biasa-biasa saja, maka demikian pula kualitas ibadah kita yang lain biasa-biasa saja, akhlak kita biasa-biasa saja. Seakan-akan demikian. Ini yang diisyaratkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi faman qama bihadhihi nafqa ala hadzal wajh kana qiyamuhu bi baqiyatil a'mali shalihah wal akhlaqil fadilah min tariqil aula wa ahra. Ya, siapa yang infaknya seperti ini, infak yang terbaik, maka amal soleh lainnya pun juga insyaallah akan yang terbaik. Salatnya ia akan salat berusaha yang terbaik, akhlaknya dia akan berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Maka sebaliknya, kalau orang itu berinfak dengan infak yang kurang baik, maka amal ibadah lainnya pun juga akan kurang baik, akhlaknya pun juga akhlak yang kurang baik. Nah, ma'anna nafaqah minat tayyibat hiya akmalul halat, bersama dengan bahwa nafkah atau infak dari hal-hal harta-harta yang baik ini diantara kesempurnaan kondisi. Famahma anfaqal abdu min nafaqatin qalilatin aw katsiratin min tayyibin aw ghairihi fa innallaha bihi alim. Ya, meskipun demikian, ya, ini bukan berarti kita harus seperti itu. Bukan berarti kita harus berikan harta yang terbaik. Kalau kita eman-eman berarti kita tercela, bukan. Karena apa? Apapun infak kita, baik infak sedikit atau infak banyak, baik dari harta terbaik atau bukan harta terbaik, fa innallaha bihi alim, maka Allah itu maha tahu. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan puncak infak yang terbaik itu apa. Namun bukan berarti seluruh orang harus seperti itu. Ya, yang namanya puncak yang bisa menggapainya hanya sedikit. Tapi Allah jelaskan agar apa? Ada motivasi. Kalau kita mau sampai puncak, ya ini caranya. Tapi kalau kita tidak mau sampai puncak, kita mau biasa-biasa saja, ya silahkan. Allah tahu kok. Allah tahu infak kalian itu yang terbaik atau tidak, sedikit atau tidak, ya, ikhlas atau tidak, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Naam. Wa sayajzi kulla munfiqin bihasabi amalih, dan Allah akan membalas setiap orang yang berinfak sesuai dengan amal perbuatannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Sampai-sampai orang yang berinfak dengan infak yang besar tapi tidak ikhlas, tapi ingin mendapat pujian, maka Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatannya. Apa yang diinginkan? Pujian. Sebagai seorang yang dermawan, kasih sama Allah, dikasih sama Allah. Ya, 3 orang yang dihisab pertama kali di hari kiamat, salah satunya orang yang
sedekah. Ya, yang orang ini mengatakan ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satupun jalan yang engkau cinta untuk aku berinfak di dalamnya, melainkan aku berinfak di dalamnya ya Allah. Ketika dia dipanggil Allah, ngakunya seperti itu, ngakunya seperti itu, tapi ternyata Allah tahu isi hatinya. Tidak, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta li'an yakuna jawadan, tetapi kamu melakukan itu agar disebut sebagai orang yang pemurah, orang yang dermawan. Faqad qila, dan sungguh keinginanmu itu telah kau dapatkan. Orang sudah nyebut kamu dermawan, itu kan yang kamu inginkan, maka Allah kasih. Ya, jadi Allah akan membalas setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalannya. Seberapa ikhlas, seberapa banyak, maka Allah akan balas sesuai dengan porsinya. Wa sayajzihi fid dunya bil khalaf al ajil wa fil akhirati bin naimil ajil. Dan orang yang berinfak akan dibalas oleh Allah di dunia dengan ganti yang disegerakan, dan di akhirat dengan nikmat yang akan didapatkan. Ya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang infak di dunia akan diganti dengan yang lebih baik segera. Ini yang sering kita dapatkan, tetapi yang kita rasakan tidak sepenuhnya seperti ini. Ya, ada kalanya orang setelah berinfak, iya, tetap seperti itu kondisinya. Apakah salah konsep yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah? Jawabannya tidak. Karena apa? Ganti yang lebih baik ini jangan kita artikan secara materi. Ya, ganti yang lebih baik itu banyak, karena kita hanya membatasi rizki berupa materi. Seakan-akan kalau kita keluar uang, nanti kita akan diganti juga dengan uang. Nah, ini kekeliruan. Karena rizki tidak terbatas pada harta, tapi pasti Allah akan mengganti setiap apa yang kita keluarkan di jalannya. Ya, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa gantinya? Wallahu alam. Allah yang Maha tahu apa yang lebih baik bagi kita. Dan kalau kita sebutkan ya contoh yang nyata, kesehatan, keselamatan, ketenangan. Ya, ini rizki yang tidak kalah pentingnya dengan harta. Kadang-kadang orang itu mau membeli ketenangan dengan harta yang melimpah, stres hidupnya, butuh ketenangan, minum narkoba. Gara-gara apa? Enggak tenang. Loh, berarti menunjukkan ketenangan itu nikmat. Ya. Jadi bukan melulu soal apa? Harta. Maka dari itu janji Allah benar. Siapa yang berinfak, siapa yang mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, Allah akan ganti dengan segera. Cuman apa gantinya? Wallahu alam. Tinggal kita renungkan saja kira-kira nikmat apa yang kita dapatkan setelah kita infak. Nah itu, ya, nikmat apa yang kita dapatkan setelah infak itu. Ya, maka dari situ ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah, Allah pasti akan menggantinya, dan di akhirat Allah juga akan menggantinya. Jadi orang yang berinfak itu akan diganti oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, silakan. Nggih. Ya.
Baik. Jadi wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu kondisi sebenarnya orang tersebut. Namun yang pasti, kalau kita kasih kita dapat pahala. Ya. Kalau kita kasih kita dapat pahala tanpa melihat orang ini apakah pengemis beneran atau pengemis yang pura-pura, pasti dapat pahala. Hanya saja kadang kita merasa nggak rela kalau orang seperti ini kita beri. Karena apa? Dia masih muda, masih kuat. Maka kalaupun nggak kita beri, sekali lagi perhatikan. Kalaupun nggak kita beri, jangan sampai ini karena modus pelit kita. Sakjane kita ini pelit. Lah kebetulan ada orang yang minta masih muda. Oh, orang ini masih muda, harusnya kerja. Padahal kita pelit. Ya. Lalu bagaimana? Niatkan kalaupun kita nggak ngasih, ini agar orang semacam ini tidak leluasa. Niatkan untuk memutus pintu meminta-minta bagi orang yang masih kuat. Syukur-syukur kita nasihati. Nah, ya, monggo silakan. Nah, dalam artian kalau seandainya ada orang lain yang tidak seperti dia, yang sudah tua, yang mungkin benar-benar kelihatan butuh, kita kasih. Nah, cuman karena ini kok orangnya masih kuat, sehat, kok minta-minta, wah nggak kita kasih. Niatnya itu nggak masalah. Jadi kembali ke niat, ya, kembali ke niat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.